Oh ini ada Zoom ya, biasanya saya lewat Zoom juga. Tapi nggak banyak ya Pak Jopi ya. Selamat datang yang ikut Zoom juga ya. Tema kita hari ini adalah Allah setia. Di sini yang saya tulis adalah ayat 13 langsung yang saya jelaskan demikian detail ya. Nah, tapi dari ayat 1 kita sudah dijelaskan dan kita perlu bertanya dalam diri kita. Pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Apakah kita ada di sini yang belum pernah ada pencobaan? Saya rasa enggak ada ya. Tapi di sini dituliskan pencobaan biasa yang pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Padahal kita sudah mau pontang-panting menghadapi pencobaan yang kita hadapin. Tuhan mengatakan di sini pencobaan biasa. Kenapa? Di sini Paulus menuliskan, kita jangan meniru apa yang sudah dilakukan mereka dengan dosa-dosa yang terjadi di Korintus ya. Terutama tentang pencabulan, tentang penyembah berhala, terus saya juga membaca di sini ada dan supaya ayat 6 ya, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8 saya lanjutin ya. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Tewas 23.000 orang. Padahal kita sering kejadian terakhir-terakhir ini apalagi ya, pencobaan-pencobaan yang tanah longsor, yang badai, yang mana saya rasa puluhan ribu juga yang mati ya, banyak ya. Baru-baru ini juga di mana tuh, kalau dijumlah-jumlahin ratusan ribu sudah ya dijumlahinnya sejak badai-badai dari mulai Sumatera, Jawa, sampai ke NTT, sampai ke Papua sana ya. Nah, apakah mereka itu berbuat dosa? Seperti yang di sini, penyembah berhala. Kalau saya pikir-pikir, orang yang berdosa yang membabat hutan ya, malah mereka nggak mati ya. Kok malah rakyat yang ada di sana yang mati? Kadang-kadang kita ke situ juga pikiran kita. Di sini ditulis ayat 8 terutama, sehingga pada satu hari telah tewas 23, berarti yang berbuat dosanya yang ditulis Paulus ya. Nah, di negara kita ini malah yang membuat hutan itu habis, yang malah bersenang-senang kadang kita lihat ya. Rakyat yang nggak tahu apa-apa yang pada mati. Apa mereka juga menyembah berhala? Apa aja kita nggak tahu ya, kita tidak bisa juga menghakimi ya. Dan yang ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dan yang ke-10, jangan bersungut-sungut. Ini yang paling sering ya. Kita udah dapat 2, kenapa ya enggak 4? Udah dapat 5, kenapa ya enggak 6? Selalu aja kurang ya. Nah terus bersungut-sungut, kok dia level hidup dia lebih rendah dari saya, kok bisa dia begini ya? Nah itu juga sungut-sungut yang dibenci sama Tuhan loh. Karena rezeki itu Tuhan yang ngatur ya, bukan karena kita kuat bekerja. Kalau kita karena kuat bekerja, kuli-kuli itu udah kaya raya kan. Kuli-kuli itu kerja loh dari pagi berapa jam itu. 8 jam tambah 8 jam. Angkat batu itu macam-macam. Tapi kenapa bukan mereka yang kaya? Jadi bukan karena kerja keras. Jadi Tuhan yang memberikan rezeki. Jadi di sini Paulus mengingatkan pencobaan yang di ayat 13 tadi, pencobaan yang biasa. Maksudnya di sini kita jangan salah konteks ya. Paulus itu mengingatkan jangan kita mengulangi dosa-dosa yang diperbuat oleh bangsa Israel.
Apalagi kita sudah pernah berbuat dosa, jangan kita ulangin. Karena Tuhan akan membela kita di saat kita tuh tidak lagi melakukan dosa itu. Jadi bukan asal aja ini ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Ya Allah setia karena apa? Karena itu tadi tidak lagi melakukan dosa. Tidak lagi mengulangi dosa seperti yang dilakukan Israel atau yang dilakukan oleh di atas kita tuh ayah, ibu, kakek, nenek menyembah berhala. Ya, zaman-zaman di atas kakek saya tuh ada masalah di kampungnya itu masih mempersembahkan bayi loh. Untuk siapa nggak tahu. Ya, berarti berhala ya. Masih itu di daerah ya Karo juga ya, Batak. Masih bayi yang umur berapa itu, berapa bulan. Itu dipersembahkan di piring itu, di piring namanya piring pasu. Jadi itu kan menyembah berhala. Berarti dipersembahkannya bayi itu untuk siapa? Untuk berhala. Nah, jadi kita jangan mengulangi, maksudnya jangan mengulangi hal-hal yang dilarang sama Tuhan. Yang diingatkan Paulus. Kalau kita pernah bersungut-sungut dan kita mendapatkan pencobaan, jangan kita ulangin lagi. Nanti kalau ada pencobaan lagi yang lain yang karena pencobaan itu akan terus ya, tidak ada berhentinya ya. Apalagi kalau kita mau naik level iman kita ya, pencobaan itu pasti ada. Saya kalau ada pencobaan-pencobaan yang berat, Tuhan engkau mau memberikan aku apa? Ya, saya lari ke sana. Tuhan mau membuat aku jadi apa? Tuhan mau memberikan aku apa? Kalau sudah itu berat. Saat ini juga saya juga lagi menjalani pencobaan yang saya bilang berat juga ya. Ya itu suami yang saat ini sedang demensia ya, dan pikiran yang kadang-kadang on, kadang-kadang off. Ya obatnya katanya cuma saya harus sabar. Nah, jadi apa hal-hal yang pernah Tuhan marah itu adalah dosa, jangan kita ulang lagi. Kita harus teliti dengan kehidupan kita selanjutnya. Oh ini jangan, oh ini nggak boleh, oh ini harus begini. Nah, kita harus mengerti, barulah terjadi itu yang dijelaskan di ayat 13 tadi, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi orang yang mengaku dirinya sebagai orang percaya tidak boleh membenarkan dosa dengan alasan bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Saya kan manusia biasa. Manalah saya sadar itu? Enggak boleh. Harus sadar. Tidak ada yang tidak mempunyai pencobaan, tidak ada yang tidak mempunyai pergumulan dalam hidup ini. Tapi pergumulan yang kita hadapi jangan kita jawab dengan menambah masalah, menambah dosa. Jadi masalah jangan diselesaikan dengan menambah masalah. Terutama berdosa itu menambah masalah berat itu. Di mana Tuhan itu setia? Kita harus ingat, Tuhan setia kalau saya dalam kebenarannya. Kalau saya benar-benar jujur, kalau saya benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan tidak bersungut-sungut meskipun saat itu kalau disamakan dengan gaji mungkin kurang. Mungkin ada yang memotongnya atau apa, sering ya kayak gitu ya, kita ini hari ini gajinya dipotong untuk ini macam-macam lah ya, untuk sosial, untuk segala. Nah, kita jangan bersungut-sungut. Tahu nggak? Sedikit pun atau banyak milik kita yang diberi Tuhan sama kita dipotong orang lain, diambil orang lain, itu akan diganti berlipat-lipat, percayalah. Kalau kita menjalankan apa yang dikatakan Tuhan. Jadi orang berutang, misalnya orang berutang itu kan pencobaan juga sama kita kan. Padahal dia berutang itu sudah demikian lah, kita pun karena kasihan kita kasih. Nggak taunya nggak dibayar. Tapi kalau kita yakin Tuhan akan menggantinya
di lain waktu. Percaya aja kita, karena itu nggak mungkin kita kejar lagi. Orangnya sudah keras kepala, sudah nggak mau, benar-benar tidak mau memberi. Nah, itu sebenarnya pencobaan berat sama kita ya, kita karena kasihan, karena kita mau menolong, tapi nggak dikasih kembalinya. Itu saya sudah pernah ngalamin itu. Saya diganti sama Tuhan di saat yang tadinya tanah saya itu hilang, dicari-cari sampai 2 jam nyari-nyari di mana nggak ketemu. Sebenarnya tanah itu pembagian Kodam 1 dulu di Medan ya. Kita cari-cari karena ada yang mau beli 50 juta, oh lumayan ini saya pikir. Kita cari-cari, nggak ketemu itu tanah. Nah, tapi satu saat yang saya bilang, yang saya pernah ngucapin Tuhan akan menggantikan, itu tanah ternyata 2 tahun kemudian sampai 4 orang loh. Sampai yang keempat itu memang orang Batak, marganya Sinaga. Udahlah Inang sama saya aja. Saya dikirimin tiket, saya dikirimin DP tanah, baru saya berangkat. Sampai di sana masih digodain orang lagi. Bu kenapa kasih dia, kasih saya aja, saya bayar sekian. Tambah. Ternyata 2 tahun yang saya bilang saya biarin aja karena nggak ketemu waktu itu di daerah Sunggal itu Pak. Jalan ke daerahnya Pak apa nih, Alamta, ya, daerah Sunggal. Sekarang itu kan kota besar banget di sana ya. Itu ternyata udah dibangun 2.000 rumah. Ini ternyata tanah yang saya punya ini persis di depan pagar. Tanah ini 3 kapling, di depannya gereja, masjid, urusan-urusan agama lah. Jadi saya pikir Tuhan itu memang membalas itu tidak tanggung-tanggung. Dan di sana juga membuat kita bisa menyesal, tapi kita harus konsekuen dong. Sudah kita terima DP, sudah kita terima tiket, sudah berangkat ya, nggak mungkin lagi kita berubah kan. Wah dia langsung bikin apa di situ? Indomaret, saya bikin Indomaret Bu katanya. Jadi 3 kapling disatuin. 1 kapling kan 11 kali 33, berarti dia 33 kali 33, bayangin dong gedenya itu. Tapi saya benar-benar senang sekali nerima keperluan itu, waktu itu keperluan anak saya waktu ke sekolah di luar ya, jadi saya penting banget itu uang. Ya ampun, saya sujud sama Tuhan, terima kasih Tuhan, benar yang saya imani, kok akan mengganti uang yang ya diambil orang lah ya, pencobaan itu berat banget waktu itu, tapi diganti berlipat-lipat. Jadi kita yakin aja, kita nggak akan jauh lah dari rezeki yang sudah disiapkan Tuhan. Tidak akan hilang kalau kita benar-benar sujud, benar-benar berdoa sama dia seperti yang dikatakan Paulus, jangan ini, jangan itu, jangan banyak ini ya, jangan. Dan janganlah bersungut-sungut. Nah itu yang paling sering kita ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saya baca lagi yang ayat 12 ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, ada juga yang bukan berbuat dosa, ada juga yang merasa dirinya benar ya. Kamu siapa? Saya kan sudah imannya sudah kuat. Kadang-kadang kan gitu ya. Padahal Tuhan mau kita terus saja bergantung sama Dia. Tambahkan, perbaharui rohmu di dalamku Tuhan. Perbaharui Tuhan, perbaharui. Setiap hari, Tuhan aku ada di sini, tolong aku Tuhan. Dalam segala hal kerjaan kita itu. Dalam pekerjaan kita kan kadang-kadang beda. Pagi ini, siang ini. Saya kadang-kadang bingung. Loh tadi saya baru di sana kok sudah di sini. Hanya saya bilang sama Tuhan aja, Tuhan aku ada di sini, jaga aku Tuhan. Tapi itu benar-benar connect terus sama Tuhan. Jadi itu yang dikatakan di sini pencobaan biasa. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Makanya dibilang biasa. Dan tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak akan membuat pencobaan-pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Dan pencobaan-pencobaan yang sudah kita jalani akan meningkatkan level iman kita. Level iman kita itu gak main-main loh. Naik level iman kita, yang lain-lain juga bisa kita dapatkan. Tapi cara Tuhan, kadang-kadang kita bingung bagaimana caranya memberikannya ya. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu.
membuat hati kita sukacita. Itulah sukacita di dalam Tuhan ya. Jadi tidak ada yang hal-hal yang membuat Tuhan itu bingung atau bertanya-tanya kalaulah memang kita memang berserah. Gak ada sama dia, ini boleh gak dikasih rezeki? Ini apa mungkin saya bantu? Ini apa saya kasih jalan keluar? Enggak lagi gitu lagi. Udah langsung sudah ada sebelum kita menjalani pencobaan itu pun Tuhan udah menyediakan jalan keluarnya. Kalau kita percaya banget, percaya dengan iman yang teguh bahwa apa yang kita jalani ini Tuhan ada mendampingi kita. Tuhan kuat menjaga kita. Semakin parah ya, semakin sulit pencobaan itu, ingat, semakin baik yang akan kita dapat. Semakin hebat yang akan kita dapat. Tidak main-main pencobaan yang kita jalanin ya. Tapi kita harus percaya Tuhan ada. Tuhan ada menjaga kita, iman kita ditambah sama Tuhan, Roh Kudus tetap baru setiap hari. Apalagi nyanyi-nyanyi dalam pergumulan itu ya. Udah air mata ngalir, kita tetap nyanyi. Bapa, dengar doaku. Kadang-kadang Tuhan tuh kalau kita apalagi kita mendoakan orang lain dalam kesusahan kita masih bisa mendoakan orang, masih mampu, masih ada waktu mendoain orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang ujian. Kita sebagai penyembuh yang terluka, kita luka tapi kita masih bisa menyembuhkan luka orang lain. Itu benar-benar dilihat sama Tuhan. Ini siapa sih yang didoakan anak yang satu ini? Ini siapa sih yang didoain Pastor Lin ini? Pastor Lin ini lagi susah, lagi sulit, lagi banyak yang dihadapin. Masih sempat-sempatnya mendoain orang. Siapa sih yang didoainnya ini? Tuhan begitu. Ya sama kita juga. Ada orang yang menolong ya, menolong untuk masuk sekolah, untuk masuk kerja. Itu Tuhan lihat siapa sih, apalagi yang menolong itu ada 3 orang. Dari sana nolong, dari sini nolong, dari sini nolong. Ya biasalah di Indonesia kan ordal ya, orang dalam katanya ya. Nah, tapi kita bukan itu yang mau kita ceritain. Yang mau kita ceritain ada beberapa orang yang menolong ini anak. Tuhan lihat itu, ini anak siapa sih? Kok semua pada menolong dia? Nah, jadi jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita walaupun kita lagi susah. Pencobaan-pencobaan yang kita alamin adalah pencobaan biasa, ingat itu. Jadi kita jangan sampai tidak mendoain yang lain. Pasti kan ada kan, pagi-pagi doain saya ya, saya lagi ujian, doain saya ya, anak saya sakit. Apalagi di grup ya, doain, ini lagi operasi nanti jam sekian. Satu hari bisa 4-5 orang itu yang harus kita doakan kan. Kita nggak apa-apa sambil nyetir mobil juga, Tuhan tolong dia sekarang lagi ini. Tuhan, aku lagi kita ada bimbang mau masuk kemana. Tuhan, aku ada di sini, nanti mau ke sana, tapi aku bingung Tuhan, apa iya ya? Kadang-kadang mulus saja, kita lupa segala-gala, masuk aja udah. Berarti Tuhan, kalau saya bilang tuh Tuhan menjaga kita, karena kita minta sama Tuhan, supaya Tuhan menjaga. Jadi tidak pernah lepas connect sama Tuhan ya. Terus terconnect. Jangan hanya sama yang muda-mudanya, jangan hanya sama pacar, bolak-balik telepon. Sama Tuhan juga harus lebih lagi. Nah, pacarmu akan makin sayang sama kamu kalau kamu lebih dekat sama Tuhan ya. Nah, jadi di sini benar-benar saya tadi yang tertulis di sini kan hanya ayat 13 ya. Tapi di ayat 1 sampai 11 itu ada diingatkan. Di ayat 13 ini setia Allah katanya kan. Di sini saya kesetiaan Allah dinyatakan dengan 2 cara. Allah tidak akan mengizinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Jadi Allah tidak akan mengizinkan, jadi jalanin aja. Tapi tetap ingat Tuhan. Aku ada di sini Tuhan, aku lagi begini. Nah, bersama dengan setiap pencobaan Allah menyediakan jalan keluar agar kita dapat bertahan dan mengalahkan dosa.
Jalan keluar itu ada kalau kita tidak berdosa itu. Tidak, banyak kan yang ngajukan ini, kamu harus gini, kamu harus gini. Kita tahu itu dosa, jangan dikerjakan itu. Aku tahu ada Tuhan yang akan memberikan jalan. Lebih bagus lagi, pasti lebih baik daripada yang kita pikirkan. Biasanya demikian ya, dan pasti demikian. Dan perlengkapan kasih karunia, perlengkapan kasih karunia kita, keselamatan yang sudah ada, semualah yang sudah dilengkapi Tuhan bagi kita ya, talenta kita ya. Yang kedua, Allah memberikan segala sarana agar orang percaya mampu menang atas dosa. Nah itu ada kasih karunia Allah, ada darah Yesus Kristus, ada firman Allah, kuasa Roh Kudus di dalam kita, dan doa syafaat Kristus di sorga yang memberi kekuatan untuk menghadapi segala pencobaan. Jadi darah kasih karunia Allah, tidak kita katakan ya, darah Yesus Kristus, firman Allah. Jadi tadi yang ayat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai berapa tadi? Sampai 12 tadi, sebelum ayat 13 ya, sebelum. Kita kan udah katakan dari awal tadi saya bilang, kita tidak akan menjalani pencobaan-pencobaan di luar kekuatan kita, karena Tuhan membantu kita. Itu semua karena kita menghindarkan dosa yang sudah pernah kita perbuat, atau dosa yang sudah dikatakan Paulus jangan dilakukan ya. Di sini benar-benar dosa itu tidak akan menolong kita untuk Tuhan itu setia. Tuhan itu setia karena kita tidak melakukan dosa yang sudah pernah kita lakukan atau berulang-ulang atau diingatkan oleh firman Tuhan. Nah ini sekarang yang mau saya jelaskan, diingatkan oleh firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita dari mana tahu ya? Harus baca. Terutama yang 1 Korintus 10 13 ayat 1 sampai 13 ini. Dari mana kita tahu? Jangan berbuat cabul, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Kita dari mana tahu kalau nggak pernah kita baca? Nah, inilah yang dikatakan harus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebenarnya bukan hanya di Alkitab saja. Ada saja di mana-mana ya, apalagi YouTube sekarang banyak ya. Ada yang sudah ada kartunya, tiap hari kita lihat, tiap hari kita baca, setiap saat taruh di mobil. Ada yang digantung, tinggal buka. Oh saya diingatkan ini, saya ini. Tapi jangan, saya zaman dulu sebelum saya bertobat lah istilahnya ya, saya tetap baca firman Tuhan sih, tapi segini, apa ya Tuhan bilang sama saya, ceplak, nah gitu, nggak boleh ya, itu sebenarnya nggak benar itu, ceplak, nah, terus saya lihat mana, ini, itulah yang dikatakan Tuhan, jadi kayak melihat ramalan ya gitu ya, bukan ya, kita harus teratur ya, ada dari gereja juga ada minggu ini, kita nggak akan mungkin lah yang dikatakan Paulus itu, jangan ini, jangan itu, kalau kita tidak membaca, kita tidak mungkin mendapatkan kesetiaan Allah kalau kita tidak tahu apa yang dikatakan, diingatkan Allah jangan kita perbuat, apalagi mengulangi dosa yang sama. Karena tadi ada dituliskan Allah memberikan segala sarana agar orang percaya mampu menang atas dosa. Di sana termasuk darah Yesus Kristus. Bungkus aku dengan kuasa darah dan kuasa roh-Mu Tuhan. Itu kalau kita ucapkan itu, bungkus aku dengan kuasa darah, kuasa roh-Mu Tuhan untuk melakukan ini, untuk menjalankan ini. Itu benar-benar Tuhan bekerja itu. Apalagi setelah itu setelah selesai kita kerjakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, sampai terakhir ya kita ucapkan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kita benar-benar tidak ada apa-apanya, Tuhan yang memiliki semua. Di situ kita pasti naik, level iman itu naik. Kalau soal level kehidupan, orang lain lah yang lihat ya, bukan kita sendiri. Orang lain yang menilai moral, karakter apa segala itu orang lain yang lihat, integritas kita. Tapi kalau iman benar-benar kita rasakan, kita benar-benar
menjadi anak Tuhan dan tidak connect lagi sama Tuhan. Inilah yang terjadi 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, apalagi persambungannya, tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu pasti terjadi. Pencobaan biasa bagi Tuhan. Tuhan itu yang punya segala-gala. Tadi ada salah satu darah Kristus, firman Allah. Nah, jangan lupa kita, firman Allah itu punya kekuatan banget. Yang paling saya ingat firman Allah, Mazmur 25 ayat 5. Saya mulai remaja, saya sidih dapat ayat itu. Karena Engkaulah yang aku cari setiap harinya ya. Di Mazmur itu tetap bersama Tuhan, itu yang saya bilang tadi. Aku di sini Tuhan. Nah, itu benar-benar Mazmur 25 ayat 5. Dan jangan lupa kita selalu mengatakan, bungkus aku dengan kuasa darah dan kuasa Roh-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami datang lagi ya Tuhan ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa atas kehadiran-Mu berupa firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman itu menjadi rema bagi tubuh kami, menambah iman kami, dan membuat kami lebih kuat lagi menjalani hari-hari kami yang selalu ada pencobaan yang sekarang kami tahu itu adalah cara-Mu untuk menaikkan level iman kami. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu setiap saat, setiap hari yang kami nantikan ya Bapa. Semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan yang akan Tuhan tambah-tambahkan lagi kepada kami, kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.